tapi tidak aku akui ini punya saya loh gitu, buatan saya loh gitu kan. Nggak mungkin kan. Mungkin saja bisa, tapi kan nanti ada ya kan. Ada pasti orang juga rasanya punya saya deh, kenapa dia aku sama Mas Muslik gitu kan. Kamu ini ya, aku yang berpikir lagi sama kamu ya bermasalah di kelas saya nggak sih? Waktu PKN Pancasila kayak bukan ya? Bukan kali ya. Saya lupa. Soalnya pokoknya mirip-mirip. Apa yang dipanggil BK nggak sih? Ya, dipanggil BK ya. Yang jarang berangkat itu kan. Oh iya. Sekarang kayak agak pendiam ya. Karena udah dewasa mungkin. Oke. Nah, ini materi pembahasannya. Ada tinjauan umum ya tentang Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan Undang-Undang Hak Cipta terhadap karya cipta program komputer ya, pendaftaran hak cipta, pelanggaran hak cipta dan upaya mengatasinya. Salah. Nah, ini ya tinjauan umum UHCRI, yaitu hak cipta adalah hak hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi ini untuk apa ya? Untuk mengamankan kerjaan kalian gitu lah. Gitu, proyek kalian atau program kalian gitu. Kan gak enak ya program yang kita buat gitu, hasil codingan kita yang buat, tapi orang yang ngakuin, ya enggak? Atau copy paste kayak kalian kalau misalnya dikasih tugas sama Pak Martanto atau sama siapa tuh yang suka mau dosen Paradit gitu. Nah, itu kan tinggal copy paste atau enggak. Nah, hati-hati ChatGPT juga. Gunakan ChatGPT dengan bijak. Gitu. Itu bisa melanggar juga loh, plagiat. Ya. Boleh menggunakan, cuman itu untuk membantu kalau kalian sudah stuck banget. Kan biasanya stuck ya, nggak bisa dari awal juga udah stuck dengan codingan udah pusing banget bu. Dengan saya tanya aja ChatGPT. Enggak. Ya. Nah, ini Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ya. Nah, ini tinjauan umumnya. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Kenapa sih hak ekonomi, teman-teman? Kenapa? Ekonomi dan hak moral. Salah. Dari mana sih ini telat? Macet. Nggak mungkin macet. Siang-siang. Apa tuh? Ya, saya akan bukain mas langsung. Apa kenapa hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral, teman-teman? Tidak diperjualbelikan, diperbanyak sama orang lain ya, bukan sama diri kita sendiri. Tapi yang saya orang lain gitu. Makanya kenapa ada hak cipta. Kalau hak moralnya, berapa tuh? Melanggar etika ya, ya keprofesionalan dia kan gitu, atau keprofesionalan kalian. Kalian punya software house gitu, terus kalian menggunakan atau tidak izin itu menggunakan aplikasi orang, kan biasanya bayar ya kalau untuk membuat atau kita apa ya itu ya, saya juga kurang ngerti sih. Kayak WordPress ya kalau misalnya kalau bikin web, kita harus bikin, kita harus beli nggak sih si itunya? Beli apa enggak? Beli ya? Ya kayak contohnya Canva deh. Canva misalkan modelnya nih ada yang bayar, ada yang enggak kan? Ada yang pro, ada yang biasa gitu kan. Kalau yang pro kan kita bisa akses semua. Ya, kita bisa download gitu.
Nah, kalau yang nggak bayar kan kita ya udah kita pakainya seadanya aja gitu. Tuh. Itu masuk ke hak ekonomi juga. Ya. Nah, ini pencipta. Pencipta seseorang atau beberapa orang yang secara bersama melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, keterampilan, dan keahlian dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Seperti itu. Ada nggak sih tokoh yang kalian suka dalam membuat web atau membuat codingan gitu? Atau desain apa gitu? Ada? Pasti dia punya ciri khas nggak sih? Apa ciri khasnya? Apa tuh? Tampilannya. Ah. Hmm. Nah, itu kan ya. Gitu. Lalu ciptaan, hasil setiap karya ciptaan yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu, pengetahuan, seni, dan sastra. Hasilnya ya, ciptaan itu hasil dari karya kalian. Nah, ini pemegang hak cipta, pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta. Kemarin udah tahu kan ya contohnya? Contoh sertifikat haknya? Udah ya? Kan di situ kan saya cantumkan pemegang hak ciptanya Simik Ikmi karena saya memberikan hak itu untuk IKMI, untuk apa institusi saya. Nah, kalau kalian terserah, kalian mau siapa nih megangnya? Antara satu orang atau beberapa orang? Atau misalkan kalian udah punya software, iya benar, software house atau perusahaan sendiri, itu bisa. Lalu hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian, karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dapat dialihkan ya, teman-teman ya. Beralih atau dialihkan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian punya temuan fenomenal nih, orang-orang pakai gitu kan, terus kalian itu apa ya, kalian itu bisa menghasilkan uang dari ciptaan kalian, terus kalian udah tua nih, aduh siapa ya yang bakal megang hak cipta ini, itu bisa diserahkan ke anak kalian, cucu kalian, atau orang yang memang dipercaya oleh kalian. Seperti itu. Untuk apa? Ya tadi, untuk menerima loyaltinya gitu kan. Terus hak ciptanya, oh ya. Lalu hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya seperti peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya itu dimiliki oleh negara. Jadi aku ini kalian, lagi punya kalian gitu. Itu punya negara, ya teman-teman ya. Atau kalian misalkan nemu harta karun nih, pernah dengar nggak? Saya pernah baca di Instagram atau di Thread ya. Ada nelayan yang menemukan harta karun dan harta karun itu diserahkan ke pemerintah. Ya, kalau nggak salah minggu-minggu ini deh beritanya. Apa? Apa? Oh, nggak tahu tuh. Nah, itu. Nah, itu ya. Itu dimiliki negara ya, teman-teman ya. Kalau kalian misalkan di rumah kalian nih lagi ngebangun gitu, terus kalian mau bikin sumur ya, biasanya kan harus digali tuh kan. Nah, terus kalian ketemu nih, ketemu fosil dinosaurus gitu, misalkan. Nah, itu jangan ya, teman-teman. Serahkan langsung ke pemerintah. Atau ada apa candi gitu kalian. Nah ini ya, jenis ciptaan yang dilindungi, buku, program komputer, layout, dan semua hasil karya tulis lainnya.
Nah, ceramah, kuliah, pidato bisa, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, ya, yang Ahmad Dhani sekarang keluarkan, bahwa kalau misalkan menggunakan lagu yang dibawakan hasil ciptaan beliau harus membayar royalti. Drama musikal, tari, pewayangan. Nah, ini ya yang hampir sering suka diklaim sama tetangga kita. Seni lukis, gambar, seni pahat, seni patung, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, terjemahan. Nah, fotografi juga. Kadang-kadang kita suka nyomot-nyomot ya, kalau lagi tugas, gitu kan. Tugas, bikin makalah, misalkan. Terus harus ada, atau nanti bikin skripsi, hati-hati ya. Kalian harus mencantumkan sumbernya. Kalau mau mencakup atau mengcopy paste gambar yang ada di Google gitu ya, kalian harus ada sumbernya. Itu biasanya kalau saya waktu dulu ya, waktu saya ngerjain skripsi dan tesis itu dipertanyakan. Nggak tahu kalau di sini ya bimbingannya seperti apa, dosen bimbingnya dipertanyakan atau tidak. Kalau saya dipertanyakan, ini kamu ngambil dari Google ya? Kok tahu sih Bu? Nggak mungkin nggak saya jawab gitu. Ya Bu gitu. Kamu ini jangan kayak gini. Kalau misalnya mau ngambil dari Google itu, kamu harus mencantumkan sumbernya, referensinya di bawah sumber dari Google sama linknya. Kalau misalkan dari pribadi ya di situ kasus juga sumber hasil dari pribadi. Itu jadi nggak main-main ya teman-teman ya, kita kan sekarang kan luas banget ya internet, kita bisa akses informasi segala macam di internet itu. Terus kita ngeposting atau kita tugasin isinya di situ semua gitu, ngopi paste tanpa ada sumber rujukan atau referensi, wassalam gitu. Masih sekelas mahasiswa loh, apalagi kalau kalian udah tingkatannya lebih gitu, wah itu bahaya. Karena kalau di sini kan masih ya dosen masih memaklumi gitu kan, biasanya oh tinggal mainan nilai aja kalau dosen. Kalau pasti nih dari website. Nah itu ya hati-hati. Kadang fotografi juga ya, ada yang mengklaim fotografer gitu, kok ini sudut pandangnya kok sama ya kayak punya saya gitu, pernah nggak? Ini editannya kayaknya sama deh seperti sama saya. Pernah nggak? Pernah ketemu gitu nggak sama fotografer? Kalau saya pernah. Ini kayak aku tahu ini angle-nya kok gini ya sama. Padahal itu kan belum dihak ciptain ya mungkin ya. Nah itu bisa tuh kalau misalnya udah dihak ciptain bisa menuntut tuh yang menirunya. Oke ya, ini beberapa hal yang tidak memiliki hak cipta: hasil rapat terbuka, lembaga negara, peraturan undang-undang, pidato kenegaraan atau pidato pejabat, putusan pengadilan. Ini juga beberapa hal yang tidak melanggar hak cipta: pengumuman atau perbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan, pengumuman atas nama pemerintah, pengambilan berita dari kantor berita, lembaga penyiaran dengan ketentuan harus disebutkan sumbernya secara lengkap. Mau pipis, mau ke toilet, mangga. Barangkali udah gelisah gitu. Nah ini ya teman-teman tuh, ketentuannya harus disebutkan sumber secara lengkap. Makanya kenapa ada daftar pustaka ya di setiap makalah, karena itu teman-teman. Kalian diajarin ini belum sih menggunakan Mendeley? Sudah ya? Nah itu lebih gampang gitu kan. Kalian tinggal masukin referensinya, tinggal copy paste, ya gitu. Udah tahu kan? Kan nanti kalau kita copy paste, bukan copy paste, kita bikin daftar pustaka, dia langsung keluar semua. Nah itu ya. Dan jangan lupa, pokoknya kalian nanti skripsian itu jangan lupa mencantumkan sumbernya, teman.
Iya, sumber ya, sumbernya gitu. Karena apa? Itu penting. Daripada nanti kalian revisi lagi karena sumber dan kalian biasanya lupa kan? Nah, ini penting nih, podcast masukin langsung kan ke skripsi. Terus terus lupa nih, aduh ini dari mana ya? Aduh ini paragraf ini nih saya ngambil dari mana nih? Makanya kenapa biasanya dosen itu eh, menyuruh ya atau me, apa ya, menyarankan kepada mahasiswanya untuk menggunakan jurnal gitu dalam setiap pembuatan makalah atau nanti proposal skripsi atau skripsi itu kenapa harus jurnal karena lebih mudah gitu referensinya kan tinggal dimasukin aja tuh ke Mendeley jurnal-jurnalnya ketimbang copy paste Google nih siapa yang ngomong di Google ini siapa ini kan nggak ada yang tahu kan walaupun di situ emang ada sih biasanya penulis gitu kan tapi ini tanggal terbitnya kapan siapa yang nerbitnya nggak mungkin kan ini blogspot ya nggak mungkin kan kalian referensinya dari blogspot gitu kalau kalian masih SMA it's okay nggak apa-apa blogspot gitu tapi kan jangan lah ya kalau skripsi ya teman-teman oke lanjut beberapa yang tidak dianggap melanggar hak cipta karena pemakaiannya untuk keperluan sosial dan non komersial dengan syarat bahwa sumber harus disebutkan terlebih dahulu penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah. Lalu pengambilan cipta pihak lain untuk keperluan ceramah tentang pendidikan pengetahuan. Lalu perbanyakan suatu ciptaan bidang pengetahuan seni dan sastra. Dan perbanyakan suatu ciptaan program komputer yang semata-mata untuk keperluan aktivitas lembaga pendidikan pusat dokumentasi. Contohnya, ada yang tahu? Hmm? Kalau ciptaan program komputer apa? Kira-kira? Zoom termasuk nggak Zoom? Zoom termasuk? Atau apa? Hmm? Smart learning ya. Smart learning kita yang nggak pernah kepake. Yang ada pun tapi susah ya loadingnya. Lamanya minta ampun. Saya juga dari pihak dosen pun kalau menguploadkan modul itu namanya subhanallah, astagfirullah gitu. Nah, itu bisa ya. Apa? Classroom benar Google Classroom. Cepet ya. Nah itu. Nah, ini ya maksud pelaku yang kemarin juga udah dijelaskan 50 tahun. Nah ini kalau program komputernya hak cipta atas ciptaan program komputer, fotografi, database berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Misalkan kalian sekarang umur berapa? 20-an. Nanti 70 nih, dah selesai itu masanya, masa berlakunya. Nah, kalian bikin skripsi nih, skripsinya bikin program komputer. Nah, pengen dihakiin bisa. Gitu. Tanya ke dosennya, Pak ini bisa masih dihakiin? Ini kalian punya tuh. Jadi paling dosennya ikut nama kalian. Iya. Nah, ini ketentuan pidananya. Hak eksklusif adalah hak yang diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan seperti mengumumkan atau memperbanyak hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Gitu. Jadi misalnya program komputer kalian nih, udah saya cukup buat deskripsi aja, nggak dikembangin lagi. Terus sudah dihakiin nih sama kalian. Nah, ada dosen atau teman kalian pakai nih punya kalian tanpa izin kalian. Itu termasuk pelanggaran ya. Nah, tuh, termasuk dalamnya kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, menjual, menyewakan, mengalih, wujudkan, memamerkan, meminjamkan, mempertunjukkan kepada publik,
menyiarkan dan merekam dan mengkomunikasikan kepada publiknya, gitu ya. Tanpa izin pemegangnya, itu pelanggaran. Nah, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda 1 juta. Atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Jangan main-main ya teman-teman. Iseng-iseng nyebarin buat keuntungan saya sendiri nih tanpa izin si A. Gitu. Apalagi kadang siapa yang suka baca webtoon? Udah gak ada ya yang baca webtoon. Saya doang yang masih baca webtoon. Oh masih. Sekarang webtoon nggak bisa di screenshot ya? Nah itu dulu bisa kan, masih bisa. Sekarang udah nggak bisa. Karena apa? Karena mungkin dia bikin ada pihak gitu kayak kita ini bikin kayak di blogspotnya gitu. Kita bikin di internet nih, kita bikin blog dengan cerita yang ini gitu kan. Ini orang kan itu kan nanti blog kita kan naik tuh kalau banyak yang lihat. Makanya kenapa webtoon sekarang nggak bisa di screenshot gitu. Oh bisa di website ya? Ya ampun, saya di handphone saya lihatnya. Oh iya, kalau di website bisa. Oh bisa di screenshot. Berarti, oh iya, iya saya baca di aplikasinya. Oh berarti kalau saya belum pernah di website. Kalau di website bisa, oke. Karena bebas kali ya di website ya. Resmi nggak nih website ini? Jangan-jangan orang lain ya. Ya maksudnya nggak resmi. Karena kadang ada ya kelihatan resmi tapi tidak resmi gitu kan website. Tapi ya nggak tahu lah itu. Kalau di HP sih emang nggak bisa kalau saya. Kadang kan biasa tuh kalau ada di webtoon kata-kata yang lucu-lucu saya screenshot terus saya upload gitu di story gitu kan. Waktu saya bernikah gitu kan kayak romantis gitu kan. Gitu. Sekarang nggak bisa gitu ya. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak program komputer untuk kepentingan komersial dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Berarti ya, program komputer teman-teman kalian atau program kalian harus dijaga dengan baik. Harus dihak ciptain ya, kalau kalian belum dihak ciptain, kalian nggak bisa nuntut, teman-teman. Nggak akan bisa nuntut. Loh, kok ini juga nggak ada hak ciptanya, bebas. Siapa aja yang bisa akses, siapa aja yang bisa memakainya. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut dan dicantumkan dengan jelas dan hal itu terbatas untuk kegiatan yang bersifat non komersial. Jadi tidak dijual belikan. Ya. Yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Nah ini di pasal 1 ayat 8 tentang definisi program komputer. Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, atau bentuk lainnya yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau mencapai hasil yang khusus dipersiapkan dalam merancang instruksi tersebut. Nah, saya juga pernah bikin website tracer study sama Pak Iin sama Bu Irma. Nah, itu modul atau langkah-langkah pembuatannya itu saya hak ciptain. Itu bisa. Jadi misalnya kalian nih bikin website atau apa gitu, langkah-langkahnya itu bisa diciptain. Kayak modulnya gitu. Modul pembuatannya. Bayar berapa ya? Aduh, saya lupa. Bentar, saya cek dulu. Kalau buku itu saya itu 400.000 ya, 400.000 kalau nggak salah. Bentar ya, saya cek dulu.
Oh, ini. Iya. 400. 400 sampai 500. Tuh. Ya gampang lah 400-500 buat 50 tahun. Terus apa namanya? Buat nanti kalau kalian misalkan ada teman atau orang lain mau beli, dapat keuntungan juga gitu. Gitu. Tadi kan ada hak moral sama hak ekonomi. Terpangkat nih hak ekonominya. Gitu. Nah, ini pasal 2 ayat 2 tentang pemegang hak cipta atas program komputer. Pencipta dan atau pemegang hak cipta atas program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pokoknya komersial itu kalau udah ada hak cipta, itu terserah yang punya hak ciptanya. Gitu. Kalau misalkan yang punya apa aplikasi ini, tolong ya bayar segini, silahkan pakai. Kalau nggak mau bayar ya udah, sorry nih saya nggak bisa. Atau misalkan dia makainya diem-diem terus ketahuan sama kita ya untuk lah. Karena kan kita punya tadi sertifikat hakinya. Nah ini ya, ini karya tulis. Nah ini pasal 15 ayat 1G. Pasal ini menyatakan bahwa pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Jadi teman kalian minjem nih, tapi nggak dikomersialkan segala macam, tapi terus sudah ada izin kalian, tuh tidak ada pelanggaran hak. Tadi pasal 30 ayat 1, bahwa masa berlaku ciptaan program komputer adalah 50 tahun sejak ciptaan tersebut ditemukan. Kalian lulus tahun 26? 25, berarti tahun ini? Apa, 26? 26? Keep kan? Keepnya harus tepat waktu. Nggak boleh, enggak. Bayar sendiri kan nanti, reguler. Nah itu, nanti jadi kan kalian bisa tuh, kalau buat program komputer ya, barang siapa dengan pasal 72 ayat 3, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak program komputer untuk kepentingan komersial dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Gitu. Saya tuh biasanya kalau bikin hak cipta tuh dibantu sama teman-teman dosen sih, nggak secara langsung bikin gitu. Waktu kemarin saya hak ciptain buku saya, itu saya dari pihak ketiga, jadi dari pihak penerbitnya. Gitu. Jadi ada bandol buatan buku sama pembuatan haki, ISBN sama hak. Nah, ini ya, perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan komersial hendaknya didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Cipta untuk mencegah terjadinya pembajakan. Tuh ya, ini kalau misalnya skripsi kalian memang bagus nih, kayaknya bisa dapat dimanfaatkan. Kayaknya nggak ada deh ini. Coba aja. Udah ganti kalau nggak salah ini. Iya deh. Sertifikat pendaftaran hak cipta perangkat lunak akan menjadi bukti utama untuk proses hukum pada saat terjadinya pembajakan perangkat tersebut. So, ya. Ini pasal dari Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 yang terkait dengan pendaftaran hak cipta. Pasal 35 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan. Sorry. Oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari daftar umum ciptaan. Coba dengan dikenai biaya. Bisa dibaca lah ya. Ini. Siapa yang pakai ilegal komputernya, softwarenya? Krekan. Istilahnya krekan. Nih, Microsoft Corporation mengelompokkan 5 macam bentuk pembajakan perangkat lunak ya, seperti di bawah ini. Memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk, ke komputer kalian, ke laptop. Softleasing, sebuah lisensi dipakai melebihi kapasitas penggunaan seperti yang tercantum dalam lisensi. Penjualan CD-ROM program ilegal. Ada yang jualan? Apa ya yang kerekan itu ya? Games. Ya, games bisa. Saya tuh apa ya, pernah ya? Office, betul. Nah itu tuh nggak boleh tuh teman-teman tuh. Apalagi kalian udah ngambil dari orang terus kalian CD-in, terus kalian installin ke teman-teman kalian dengan biaya misalkan 25.000 gitu sekali install. Nah itu ilegal tuh. Ilegal ya teman-teman ya. Ada kayak gitu atau nggak pakai flash disk gitu. Dan sini saya tapi bayar ya. Nih, alasan yang menyebabkan pelanggaran terhadap hak cipta perangkat lunak di Indonesia adalah perangkat lunak bajakan jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli lisensi. Ya, jelas ya. Kita kan nyari yang murah. Yang penting murah, Bu. Tapi sama, Bu. Nggak boleh. Adanya orang yang berusaha mendapatkan program-program rilis terbaru dengan cara membajak melalui fasilitas di internet. Belum adanya undang-undang yang mampu menjerat seseorang secara lebih tegas ketika diketahui menyebarkan atau menggunakan perangkat lunak secara ilegal. Ya, kayak kita aja ya. Pakai flash disk to komputer, flash disk to komputer. Tolong dong, ini dong, instalin, tolong dong, instalin. Kan itu nggak kelihatan ya? Ya, padahal itu tuh pelanggaran hukum gitu. Tapi kan kita merasa, enggak kok kita cuma copy paste gitu kan. Itu butuh gitu. Padahal itu pelanggaran hukum. Cuman itu makanya susah gitu ya. Buat pendidikan. Tapi kan itu kalau misalkan tadi ya ada nanya di pasal berapa gitu kan, buat pendidikan, buat disebarluaskan gitu ya. Cuman kan ini orang yang menciptakannya rela nggak balik lagi? Ya nggak? Tadi kan balik lagi. Si pemegang hak ciptanya ini mau nggak? Profesor open source. Nah itu open source nggak tahu tuh. Izin nggak orang yang menyebarkan yang buka open source-nya itu? Atau emang sengaja orang yang dibuatnya ini sengaja gitu dibikin open source? Sengaja dari pemiliknya. Nah, kalau dari sengaja dari pemiliknya, it's okay. Ya kan tadi balik lagi kan? Di sini. Nih, pencipta atau pemegang hak cipta atas program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Dia misalkan nih, misalkan saya
punya suatu apa sih kalian kalian tuh kalau nyari-nyari buat kuliah program komputer aplikasi, sekarang aplikasi ya. Saya punya nih aplikasi gitu kan. Saya buat aplikasi gitu kan buat kalian bikin aplikasi mobile gitu misalkan ya. Kan kalian harus ada kerangka-kerangkanya gitu kan ya. Apa sih namanya itu tuh? Iya mockup, betul itu saya lupa mockup. Nah itu saya jual mockup nih. Kalau saya bikin open source silakan gitu. Kalian kan bisa download. Saya buka open source nih, tapi di open source itu kalian harus bayar. Kalau open source emang 100% gratis. Kalau open source. Kayak gitu. Itu berarti kan sayanya ini yang apa tadi? Yang memberikan izin. Ya, di sini memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya. Kalau open source berarti kan sayanya mengiyakan gitu. Kalau saya tidak mengiyakan, saya nggak mungkin open source dong. Saya jual. Paham ya? Di sini ya. Nah, ini upaya mengatasi pelanggaran hak cipta, membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain dan sadar hukum. Tapi kadang hasil karya orang lain, hasil karyanya juga copy paste hasil karya orang lain. Contohnya makalah lah ya, makalah kalian. Makanya kalian harus menghargai nih tugas kalian sendiri, teman-teman. Nanti kalau sudah terbiasa nih dengan mengerjakan tugas sendiri, pasti kan enak ya kalau misalkan ada teman kita yang copy paste gitu. Padahal saya udah ngerjainnya sendiri nih. Gitu. Gitu ya. Jadi harus menghargai diri kita sendiri. Gitu. Baru nanti bisa menghargai hasil karya orang lain. Pemerintah, jajaran penegak hukum, dan segenap lapisan masyarakat sepakat untuk bersama-sama memerangi pembajakan terhadap karya-karya intelektual karena dapat merugikan perekonomian bangsa dan menghasilkan kreativitas serta merendahkan martabat bangsa. Contohnya pembajakan film ya, Idlix saya bilang ini, Idlix. Ada yang nonton Idlix, ada lagi apa 21 apa tuh? L21 ya? Oh, Loklok. Kayaknya Loklok bayar juga nggak sih? Bayar juga ya. Nah, itu ya. Oh, siapa tuh yang suka nonton di Netflix? Terus apa? Dulu mah ada ini ya, ada penjualan CD bajakan tuh. Di Balong tuh, pasar Balong tuh banyak kan. Sekarang udah by digital, jadi dia bikin website sendiri, taruh deh itu video-video atau film-filmnya. Menggunakan program yang memiliki lisensi open source. Tuh, menggunakan program yang memiliki lisensi open source tadi ya. Jadi kan udah apa ya, udah si penciptanya itu udah rela gitu untuk diakses gitu, program komputernya. Oke, sekarang lanjut ke pertemuan ke-12 ya teman-teman. Ini integrity, confidentiality, availability, privasi. Nah, ini materi reviewnya UITE, sertifikasi administrasi, maintenance, manajemen, audit, integrity, confidentiality. Ya, di sini kalian harus dapat ya mampu menjelaskan Undang-Undang ITE dalam bentuk pelanggaran UU ITE-nya, mahasiswa mampu melakukan analisis kasus pelanggaran UU ITE.
Lalu mahasiswa memahami hal-hal yang diatur dalam hak cipta dan prosedur pengajuan haki. Tadi ya, hak cipta. Nah, ini juga mahasiswa memahami sertifikasi internasional di bidang IT. Kalian udah dapat sertifikat apa aja selama kuliah di sini? CNA. Bayar nggak? Enggak ya? Enak banget, gratis. Ada yang bayar, tapi ngulang ya. Kalau bayar tuh karena nggak ngikut atau memang ya reguler. Kalau nilainya kecil, nggak ada penilaiannya. Kalau sertifikat, oh ngulang atau tidak gitu. Lulus atau tidak gitu. Kalau ngulang bayar. Lumayan sih itu untuk nambah-nambah di CV kalian ya. Kompetensinya apa aja. Nah, ini kita masuk confidentiality ya. Merupakan aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi. Di sini ada yang kerja atau bikin apa gitu dari luar. Hmm? Kan Haris. Oh ini. Seriusan ini saya nanya. Barangkali saya punya proyek kan nanti kalian yang ngerjain. Lumayan kan cuan. Seriusan ini. Serius. Nah ini ya, menjaga kerahasiaan data atau informasi. Pasti jelas ya teman-teman ya, kalau klien kan punya informasi ya untuk diberikan gitu untuk kalian membuatkan sesuatu apa yang sesuai dengan klien kan, kayak gitu ya. Otomatis kan data-data yang diberikan klien itu nggak boleh disebarkan, seperti itu. Misalkan kalian bikin data di Dukcapil gitu, website di Dukcapil misalkan, kan otomatis di situ kan ada KTP masyarakat ya, warga gitu, itu kan bisa tuh dijual belikan kan untuk dijadikan hal-hal negatif seperti itu. Nah itu kalian sebagai orang gitu ya, orang yang profesional itu harus menjaga kerahasiaan dan ya tadi kerahasiaan data atau informasi seperti itu. Dan bilang tuh nggak sih gitu kan, biasanya kan cewek-cewek gitu ya, tau nggak sih perusahaannya itu gini 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 gitu. Tau nggak sih gitu. Inggris kalau cewek. Nah, cowok juga kadang keceplosan gitu, oh nggak sih data ini tuh susah banget diolahnya, padahal harus tidak tahu nih orang lain seperti itu ya. Kerahasiaan ini dapat diimplementasikan dengan berbagai cara, seperti misalnya menggunakan teknologi kriptografi dengan melakukan proses enkripsi atau penyadian dalam transmisi data, pengolahan data, aplikasi dan database, dan penyimpanan data, storage. Nah ini nggak boleh ya, nggak boleh sampai tahu nih orang nih. Akses terhadap informasi juga harus dilakukan dengan melalui mekanisme otorisasi atau authorization yang ketat. Sebagai contoh dari confidentiality adalah data pelanggan dari sebuah internet service provider atau ISP ya. Jadi data dari daftar pelanggan tersebut seperti nama, alamat, nomor telepon, dan data lainnya harus dilindungi agar tidak tersebar pada pihak yang tidak seharusnya mendapatkan informasi tersebut. Mungkin data kita udah ada di Amerika. Pernah kan data masyarakat Indonesia dijual belikan? Pernah dengar? Itu kenapa? Teman-teman. Kenapa? Hmm? Apa? Kena hack. Biorka. Kenapa sih sampai data kita bisa ke hack gitu? Akhirnya admin, username-nya admin. Kayak siapa ya itu? Kayak siapa nih? Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi tolong gitu.
Gimana pun pasti kalian udah ini ya udah belajar apa tuh sama Marta tuh ya belajar kan tuh bagaimana tuh biar aman suatu website atau suatu informasi kalian agar tidak terhack gitu ya. Nah ini tadi passwordnya ya, passwordnya admin, username-nya admin, otomatis atau tanggal lahir. Ya, nah itu hati-hati tuh, tanggal lahir, tanggal jadian, tanggal menikah. Nah, itu hati-hati tuh teman-teman ya. Jadi harus ada apa biasanya tuh ada huruf gede kecil ya, angka sama apa? Satu lagi itu simbol. Virus, malware ya, masuknya virus yang dapat membuat backdoor ke sistem ataupun mengumpulkan informasi pengguna. Lalu social engineering, lemahnya security awareness pengguna di mana sudah sekali untuk dibohongi oleh attacker yang biasanya adalah orang yang sudah dikenalnya. Nih, hati-hati nih. Misalkan kalian di warnet gitu kan, lupa logout Facebook gitu. Nah, hati-hati tuh. Atau di laptop kalian juga. Misalkan kita dipinjemin gitu laptopnya temennya, hati-hati tuh. Bisa gunain. Atau kita pakai laptopnya temen juga, lupa di logout atau lupa di hapus historisnya itu bisa. Nah, ini cara mengatasinya. Ya, teman-teman. Dibaca aja lah. Udah jam berapa sih ini? Setengah jam lagi ya. Masuk ke integrity, merupakan aspek yang menjamin bahwa data tidak boleh berubah tanpa izin pihak yang berwenang. Pernah nggak kalian datanya tiba-tiba namanya bukan kalian atau tanggal lahir kalian bukan tanggal lahir kalian gitu? Pernah nggak kejadian kayak gitu? Nama pernah di mana itu? Di mana? Di sekolahan. Kalau di eh, bank gitu pernah nggak? Nggak pernah berubah. Tapi duitnya pernah berubah. Jadi nol lagi. Jadi 4 juta jadi nol. Bisa juga disebut menjaga kebutuhan sesuatu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Secara teknis ada beberapa cara untuk menjamin aspek integrity ini, seperti misalnya dengan menggunakan message authentication code hash function digital signature. Nah ini ya, ada saya tuh pernah kayak mengalami apa ya di internet ya, jadi harus apa ya dulu saya lupa tuh. Ya pokoknya itu saya pernah mengalami di internet itu ada perubahan data di email biasanya gitu. Eh, Pengguna ini masuk dan mengubah data Anda kayak gini 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 gitu. Nah, terus di emailin terus ini Anda atau bukan gitu. Pernah ya? Nah, itu dia tuh. Untung ada email ya, message authentic code-nya tadi. Contohnya email itu. Apa? Oh, ada yang nanya di chat apa tuh? Suaranya nih, pasti suaranya. Cintanya Bu Nisa, tolong dibaca chatnya. Terima kasih banyak. Apa? Gimana? Itu udah dikirim di chat pertanyaannya. Nanti di kita kalau Oh, udah ini bisa menjawab. Terima Raihan. kasih banyak. Oke, Ya, Raihan. Terima saya Bu kasih, Nisa. Raihan. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Saya ambil contoh dari kasus selebritis yang ada di Indonesia. Contohnya Oke, gitu. Oke, siap. Terdengar ya suara saya ya? Ini teman-teman yang ada di dengar. kelas dan teman-teman yang ada di apa? Zoom. Tadi Raihan itu bertanya seperti ini. Ini.
Ya, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Yang di Zoom atau yang di sini ruangan? Kenapa banyak masyarakat yang senang menghujat keluarga public figure yang tidak tahu apa-apa tentang kehidupannya secara real life ya, bukan secara media sosial. Kenapa tuh? Dia bisa jawab? Iri. Apa? Gak ada kerjaan. Udah ada belum undang-undangnya? Masuknya ITE. Masuknya ITE. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Selain iri. Apakah orang Indonesia itu selalu memaafkan? Atau selalu konfirmasi? Atau selalu apa namanya? Bikin video itu klarifikasi ya? Iya. Iya. Atau cuman dia iseng aja gitu? Caper untuk di notice, dilihat. Kalian pernah nggak nulis seperti ini? Pernah dalam hati kalian? Pernah dalam hati kalian? Kamu tidak diketikkan kan? Pernah tapi pernah kan? Pasti kena nih. Ih, si Rizky Febian mah mukanya kayak gini. Kok bisa dapat mahal ini? Nah, itu karena tadi ya, kita itu belum tahu, masyarakat Indonesia itu belum tahu undang-undang ITE batasannya itu apa. Kedua, kita juga tidak apa ya, tidak mensosialisasikan gitu dampak dari ini ke masyarakat. Ketiga, pasti klarifikasi yang nulisnya. Minta maaf, saya bilang seperti itu. Tapi nextnya nggak ada keberlanjutannya. Kecuali kalau udah sama Deddy Corbuzier ya teman-teman ya, atau sama siapa Ruben Sumargo, dia ya udah gitu kan, tetep gitu kan, tetep biar ngasih jerak lah. Tapi kadang banyak netizen bilang cuman gitu doang, dipermasalahkan gitu, karena kadang public figurnya ya udah memaafkan gitu, kadang juga ya udah membiarkan, nggak dibaca juga komen gitu. Ini mah cuma mau dinotis aja. Jadi sekarang balik lagi ke public figurnya, bijak atau tidak. Kalau bijak ya udah biarin aja, lebih bijak lagi ya bawa kasusnya biar dia mengerti tentang undang-undang ITE. Karena apa? Kayak gini ya, yang apa ini komentar-komentar netizen ya, yang pedes itu kan biasanya sama mempengaruhi mental public figure tersebut. Ada nggak sih lembaga yang menaungi menaungi orang-orang yang dibully di cyber bully itu di dalam internet? Nggak ada kan, tiba-tiba orangnya meninggal aja gitu aja. Ya kita contoh deh artis Korea, mereka kan melihat dari komenan-komenan netizen Korea ya, yang wah ini itulah inilah sampai tiba-tiba butir. Yes. Ada nggak
suatu lembaga yang menangani itu. Kecuali ya orang itu ya yang datang langsung ke psikolog, gitu kan? Kalau orang itu yang nggak masuk, nggak mau, ya udahlah oh iya saya kayak gini ya, oh iya, lama-lama kan, udah daripada saya dihujat terus saya mendingan mengakhiri hidup saya. Orang nggak tahu ya. Ada ya. Itu ya, teman-teman ada yang mau menambahkan? Tidak ada yang mau menambahkan? Lanjut ya. Ini ancaman yang muncul terhadap aspek integrity. Menerapkan strong encryption pada media penyimpanan dan transmisi data. Menerapkan strong authentication dan validation pada setiap akses file, akun, login, action yang diterapkan. Saya mau, oh ya, sorry. Kalau folder tuh bisa di lock nggak sih teman-teman? Bisa, ada passwordnya. Nah, ini juga menerapkan akses kontrol yang ketat ke sistem, yaitu setiap akun yang setiap akun yang ada harus dibatasi hak aksesnya. Misal tidak semua memiliki hak akses untuk mengedit, lainnya hanya bisa melihat saja. Ya, kayak kita berbagi sharing apa tuh Excel ya di Google Drive gitu. Nah, itu buat orang tertentu aja nih. Ada yang bisa komentarin, ada yang bisa hanya melihat saja. Nah, ini ya contoh kasus pengiriman email. Alice mengirimkan email ke Bob, namun ketika email dikirim di tengah jalan, Eve mengintercept email tersebut dan mengganti isi emailnya, kemudian baru diteruskan ke Bob. Bob akan mengira bahwa email tersebut benar dan Alice, padahal isinya telah terlebih dahulu ditipu oleh Eve. Hal tersebut menunjukkan aspek integrity dari email yang dikirimkan oleh Alice telah hilang dan rusak. Ini ya, forward gitu. Hati-hati ya, kalian kan nanti di perusahaan ya teman-teman, pasti selain by WA group pasti lewat email juga ya. Biasa kan emailnya forward gitu. Itu jangan sampai itu ya, harus sesuai gitu. Availability merupakan aspek yang menjamin bahwa data tersedia ketika dibutuhkan. Jadi pada prinsipnya ketersediaan data dan informasi yang menyangkut kebutuhan suatu kegiatan merupakan suatu keharusan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Jika availability data atau informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu proses kegiatan tidak dapat dipenuhi, maka proses kegiatan tersebut tidak akan terjadi atau terlaksana. Ya. Ini disaster recovery plan memiliki cadangan baik tempat dan resource apabila terjadi bencana pada sistem. Kayak contohnya yang kemarin itu data kita itu server ya, kalau nggak salah ya, server yang dihack di mana sih, di Bogor atau di mana sih, yang katanya autentiknya itu kehack sampai dipanggil. Oh nggak sih? Ih, kasusnya besar loh. Server apa ya, yang apa data ya, big data ya, data kayaknya ya. Nah, kalau misalkan saya kan belum paham nih ya, kalau kalian mungkin paham. Misalkan server atau data gitu, data penduduk masyarakat Indonesia di ditaruh gitu kan di suatu ruangan gitu kan, yang kita nggak tahu di mana. Terus tiba-tiba ruangan itu tuh kena bencana, kena banjir misalkan.
Nah, itu data itu rusak atau hilang atau gimana ya, teman-teman ya? Biasanya gue ada folder backupnya. Oh gitu. Folder backupnya di apa ya? Di softwarenya atau di gimana tuh? Hmm? Kalau server gede gitu. Oh gitu. Hmm. Oh, jadi itu masih bisa ya, masih tersimpan, bisa di backup, walaupun itu rusak gitu di server itu gitu. Bukan server sih, apa sih yang namanya yang kayak mesin-mesin panjang gitu? Server ya. Hmm. Oh gitu. Oke. Oh gitu. Oke, 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 oke. Siap, siap. Redundant hardware misalnya memiliki banyak power supply. Power supply juga ya, listrik juga ya. Berarti harus aman ya listrik ya. Kalau listriknya mati, otomatis fluidnya ikut mati nggak? Ke ke fluidnya ini nggak? Ke backup nggak kira-kira? Enggak ya. Kalau misalkan emang nggak, ya terus mati nih listriknya. Oh, ada. Tapi nggak mungkin juga ya. Kalau udah segede gitu pasti ada power supply cadangan. Aduh. RAID, salah satu cara untuk menanggulangi disk failure. Data backup, rutin melakukan backup data. Biasanya tuh berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali sih teman-teman yang optimalnya untuk membackup data? Bulan, 3 bulan, sebulan sekali, sebulan sekali, harian. Ya, harian, karena saya kan nggak tahu nih Bu, next day-nya itu akan ada bencana atau tidak nih Bu. Jadi harus setiap hari nih Bu. Oh, bisa setiap jam Bu. Saya ya itu nanti kalian ya bisa menentukan kan. Ini bagian kalian nih, IT nih yang menentukan baiknya seperti apa untuk membackup suatu data itu. Ini ya, contohnya bisa dibaca sendiri deh. Ini udah 3:15 soalnya takut nggak tersampaikan. Privasi. Pada dasarnya privasi ini sama dengan confidentiality. Namun jika confidentiality biasanya berhubungan dengan data-data perusahaan atau organisasi, sedangkan privasi lebih ke arah data-data yang bersifat pribadi, ya. Contoh hal yang berhubungan dengan privasi adalah email seseorang yang memakai tidak boleh dibaca oleh administrator. Hal ini untuk menjamin privasi dari isi email tersebut, sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh pihak lain. Ada lagi privasi selain email? Apa? Alamat. Alamat. Terus nomor handphone, KTP, NIK, nomor ya, nomor induk. Term and condition, penggunaan teknologi informasi adalah aturan-aturan dan kondisi yang harus ditaati pada penggunaan teknologi informasi. Hal tersebut mencakup integriti, privasi, availability, dan privasi dari informasi yang terdapat dan dibutuhkan di dalamnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita atau kalian ya, kalau saya sih bukan jadi lulusan IT gitu, kalian nanti kalau lulus itu tolong ya integritasnya, tanggung jawabnya, lalu profesionalisme kalian itu harus dijaga gitu. Karena kan ini kalian udah belajar nih etika profesi sebagai apa kalian? Ya tadi ya, web developer, programmer, terus apa lagi?
ibu rumah tangga. Wan, ibu rumah tangga. Saya mau jadi bapak rumah tangga aja, Bu. Istri saya kerja, Bu. Tapi itu juga menjadi seorang istri dan menjadi seorang suami juga ada etikanya dong, teman-teman. Nggak seenaknya aja ya. Jadi semua profesi itu sama aja, pasti harus ada etikanya, ada peraturan-peraturannya gitu kan. Karena kalau tidak ada itu ya apa? Apa itu? Ya carut marut ya teman-temannya. Data kita tersebar, terus juga orang kalian tahu nih rumah saya di mana. Sekarang kan nggak tahu ya rumah saya di mana, nggak tahu kan. Tapi dengan mengakses ini kalian bisa tahu nih Bu Nisa tuh aktivitasnya apa aja, ya kan? Sekarang nggak tahu nih karena saya nggak share. Kalau share pasti nggak tahu jelas. Nggak tahu nih, makanya saya itu ada plus minusnya ya teman-teman ya, adanya suatu teknologi yang semakin canggih itu. Satu, saya takut privasi. Kedua, saya takut itu mengancam kehidupan saya. Contohnya, misalkan, mengancam kehidupan saya adalah pekerjaan saya digantikan sebagai pengajar, misalkan gitu. Itu ya. Jadi bagaimana caranya saya juga sebagai pengajar ini profesional, gitu kan? Datang tepat waktu, memberikan materi, jawab pertanyaan kalian, berikan kesempatan kalian berpendapat. Kalian juga nanti sebagai di sini beneran belum ada yang kerja magang. Saya mau ditunjuk-tunjuk tuh. Apa? Siapa? Ini berdua. Bikin apa di Kominfo? Dibikin apa? Website apa? Coba kita lihat ya websitenya. Udah jadi belum? Apa namanya? Bohong lah, bohong. Di ghosting sih lebih tepatnya. Jadi ini kalian tuh semester 7. Oke, baiklah. Udah ada kepikiran judul? Udah jalan berarti ya proposal? Udah ada pembimbingnya? Oh, belum? Ini sih orang dalam. Yang belum lagi normal ini nggak normal. Nah itu bagaimana cara carbuknya yang orang dalam? Nah, itu dia. Bagaimana cara carbuknya, coba menginspirasi teman-teman gitu agar bisa carbuk ke dosen gitu kan? Oh gitu. Siapa sih? Rif. Oh, Badian. Bikin apa? Deteksi emosi. Oh, face recognition. Di ruangan ini nih, kan pakai kamera itu. Ya. Ya, yang malas, yang lelah. Ya, I know that. Ya, tahu-tahu. Itu Pak Fadil juga dulu PDP-nya itu face recognition, yang dimana bisa mendeteksi mahasiswa itu kayak ngantuk atau enggak gitu. Kalau nggak salah ya, pokoknya itu face recognition juga. Bagus tuh bisa dipakai kan nanti
Misalkan dosen gitu kan, bisa dihakiin juga. Oke. Panel. Kuesioner. Oke, kan after UAS ya biasanya UAS ya, ada pengisian form kan, bagaimana dosen itu mengajar ya. Jadi nanti kalau misalkan dari face recognition itu nanti bisa lihat nih secara setiap dosen itu mengajar, anak-anaknya gimana, itu bisa menentukan gitu. Bisa ya kalau kata saya. Barangkali dia lagi nggak mood diputusin sama ceweknya atau cowoknya gitu. Atau lagi, aduh saya belum cair nih gitu kan kitnya gitu. Iya, belum check out nih Shopee-nya, TikTok-nya gitu. Iya, datang bulan. Atau memang lagi, aduh ini Shopee Pay Later udah bayar nih. Nah, ayo, pinjau tuh. Tuh kan. Nah, itu bisa ada lagi yang udah tahu proposal skripsinya. Kan itu berarti program komputer ya, Mas ya? Ada lagi. Kamu buat 2 judul. Ya, Oh, temennya. Oh, ada juga ya. ya buat kalau dia tuh satu Apa? autentifikasi wajah buat dia. Nah, Dia juga bikin sama kayak gitu. Jadi kita kemudian tes dulu bukannya itu beneran dia bukan sih. oke. Iya. Yang absen sih nggak ada apa ya? Biar saya nggak capek gitu kan. Tinggal tem gitu kan. Nggak ada ya. Jadi nggak harus tanda tangan lagi gitu loh. Kalian sih nanti ada datanya, transparansi kan jadinya kalau kalian absennya sedikit kan emang nih kalian di hari ini nggak ada nih wajah kalian gitu. Tuh bisa tuh. Jadi ini cuma baru 1 orang yang sudah melakukan proposal skripsinya. Nggak ada lagi. Belum. Apa? Project apa tuh? Kayak kalau misalnya saya kan bikin aplikasi. Aplikasi apa kira-kira? Kayak Perpus gitu. Perpus, ya. Nah, Oke. Ya, oke, bagus. Saya baru nemuin aplikasi yang menurut saya itu mind blowing. Ada fotografer yang upload di aplikasi itu, jadi dia jual foto kita yang lagi lari. Kan saya kan suka lari nih, suka lari sepedaan. Judulnya tuh aplikasinya Foto You. Iya, Foto You. Saya tuh baru tahu banget. Enak banget ya. Jadi nanti kita tuh nggak harus minta ke fotografernya gitu. Jadi kita tinggal klik Foto You, terus nanti tampilannya kayak gini nih. Duh ya sinyalnya. Nih, tuh kayak gitu. Nggak kepikiran kan untuk kalian mewadahi si fotografer itu untuk hasil fotonya dijual di aplikasi ini. Kepikiran nggak? Saya makanya kaget, ada ya? Kan saya kan nanya tuh waktu itu, saya lari. Ada yang fotografer gitu kan, di jalan-jalan biasa. Terus saya bilang, Mas ini kalau ngakses fotonya di mana ya? Di aplikasi Bu, di Foto Yuk. Foto Yuk. Gimana kan saya belum tahu ya. Biasanya kan kita minta by Instagram gitu kan, Instagramnya apa, terus tinggal nanti dia kirimin gitu kan, terus kita beli gitu. Ini enggak, pakai Foto Yuk. Jadi fotografer siapapun bisa mengupload fotonya di sini. Bisa dijual. Misalkan ini, saya nih. Ini bisa saya. Nah, biar nggak ada nama fotonya, apa sih, iya watermarknya itu, kita harus beli. Di sini ada tulisannya IDR 35.000.
Nanti kita tinggal misalkan ini kamu, dia nanya iya, kalau iya nanti pencet iya, terus nanti di situ bisa kita langsung beli. Pembayarannya ya lewat ini, lewat QR, transfer. Saya baru tahu. Apa? Nah, itu privasinya saya nggak tahu tuh. Cuman kalau orang yang suka lari itu malah seneng difoto. Ternyata makanya kenapa sekarang banyak banget fotografer jalanan yang foto orang-orang ini lari. Gitu. Sebelumnya saya risih loh. Baru pertama awal-awal, ya fotografer mau ngapain sih foto-foto kita gitu. Terus pas ngeliat teman saya yang suka lari juga, terus hasilnya bagus-bagus, jadi senang di foto. Gitu teman-teman. Tapi memang melanggar privasi sih, memang melanggar privasi karena apa? Karena di sini tuh, nih, tapi gini nih ya, biar jelas. Oh, tapi mukanya tuh dia nggak kelihatan jelas. Jadi itu. Dia selfie itu dia juga mendeteksi kalau kita gitu. Biar ada yang sama kayak kita gitu. Kan saya pakai kerudung nih. Jadi keluarnya yang orang lari pakai kerudung. Nah, nanti di sini tuh ada nih. Ini kamu kan. Kalau dia. Saya nanti iyain nanti lo kalau mau iya mana gitu cuma ini foto ya mengunggah foto kita gitu yang sama gitu itu foto yang kalau saya sih aplikasi itu wah keren juga gitu. Kenapa? Pertama fotografer dihargai foto-fotonya. Kedua karena orangnya narsis ya itu kesempatan gitu kan untuk gaya. Apalagi kan sekarang lagi hits ya lari-lari. Nah itu. Oke, ada aplikasinya. Keren saya cuma by DM gitu kan kita DM si fotografernya. Bang berapa nih harganya? Mana lihat foto-fotonya nanti saya pilih gitu kan. Nah itu taunya pakai aplikasi. Dan aplikasi itu ngedetect kalau kan kita kalau saya kan pakai kerudung tuh pas authentication-nya otomatis nanti siapapun itu yang lagi lari dan difoto dan diupload di situ itu akan mendetek itu tuh saya gitu karena pakai kerudung. Nanti kalau misalnya bewok nih nanti orang-orang bewok semua nih gitu. Kalau gondrong orang-orang gondrong nih bisa jadi perempuan bisa jadi laki-laki gitu. Kalau saya ini sangat ini ya sangat menghargai fotografer gitu. Oke, ini udah 15.31 teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ketulus ya. Dan semoga nggak bingung menentukan jalur hidupnya nanti ke depan. Dan semoga pas lulus cepat dapat kerjaan. Yang dapat pekerjaan ya menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada absen kan ya? Silakan boleh. Ya belum. Telat ya kalian ya? Silakan.